Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah wa ba'da. Hadirin kaum muslimin muslimat yang kami muliakan. Mari sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Allah tambah. Maka dengan cara mensyukurinya lah Allah akan tambah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebab jika nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita tidak mensyukurinya, maka Allah tidak akan menambahkan nikmat itu kepada kita. Hal ini sesuai apa yang Allah tegaskan melalui firman-Nya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jika kalian bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Tetapi sebaliknya, jika kalian kufur, kata Allah, maka azabku amat sangat pedih. Oleh karena itu, mari sama-sama untuk selalu mensyukuri terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, kami akan mengangkat sebuah tema, jujur membawa berkah. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Imam Syafi'i? Imam Syafi'i adalah hamba pilihan Allah, di mana beliau sejak kecil sudah menghafal Al-Quran. Banyak kitab yang dikarang oleh beliau. Bahkan kemudian karangan-karangan kitab Imam Syafi'i adalah mendunia. Dipakai di berbagai belahan negara. Jadikan rujukan kaidah-kaidah ilmu fikih. Oleh karena itu kita buka kejujuran Imam Syafi'i yang amat sangat luar biasa. Suatu ketika Imam Syafi'i hendak pergi ke Madinah untuk mencari ilmu berguru kepada Imam Malik. Imam Syafi'i sejak kecil adalah anak yang penuh dengan sopan santun, berakhlakul karimah. Maka ketika hendak menuju ke Madinah, mau mengaji dengan Imam Malik, maka kemudian berpamitan kepada ibunda tercinta. Wahai ibu, izinkan aku untuk mencari kembali ilmu bersama guruku yang mulia Imam Malik. Maka yang beliau minta adalah, wahai ibuku tercinta, berilah aku nasihat. Mendengar permintaan anaknya, maka kemudian sang ibu bertanya, sang ibu berkata kepada anak tercintanya Imam Syafi'i. Apa nasihat sang ibu kepada anaknya? Ternyata nasihatnya adalah, wahai anakku, berangkatlah dengan senang hati, berangkatlah dengan penuh keikhlasan, dan berjanjilah kepadaku untuk tidak berdusta. Ibunya Imam Syafi'i mengajarkan kepada Imam Syafi'i untuk tidak berdusta, untuk tidak berbohong. Jujurlah dimanapun, kapanpun. Maka kemudian setelah mendapatkan restu doa dari ibunda tercinta dan telah mendapatkan nasihat-nasihat dari ibunya, maka Imam Syafi'i berangkatlah bersama sahabat-sahabat atau teman-teman yang lainnya. Imam Syafi'i dibekali oleh orang tuanya sebanyak 400 dirham. Dan uang 400 dirham itu ditaruh di sakunya di dalam. Maka begitu berangkat dalam perjalanan terkena musibah. Ada perampok-perampok, pembegal-pembegal yang menghadang rombongan itu. Maka satu demi satu harta benda yang dibawa di rombongan itu dirampasnya oleh perampok itu. Maka kemudian satu demi satu diambil, semua hartanya dihabiskan. Maka yang terakhir adalah jatuh pada gilirannya Imam Syafi'i. Sang perampok bertanya, apa yang Anda bawa? Yang saya bawa adalah uang. Berapa jumlahnya? 400 dirham. Karena diajarkan oleh ibunya dalam kondisi apapun harus jujur. Maka ketika kemudian ketemu dengan hal yang tidak menyenangkan sekalipun, di situ ada perampok, ada pembegal, Imam Syafi'i lalu kemudian ingat pesan ibunya, jujur nak. Maka kemudian ketika perampok menanya, berapa uang yang Anda bawa? 400 dirham. Maka kemudian perampok ini bukannya mengambil uangnya,
malah kemudian mencemooh. Apakah mungkin anak segede ini bawa uang 400 dirham? Lihat dari pakaiannya, lihat dari penampilannya, tidaklah akan mungkin. Maka dianggap itu melecehkan, dianggap itu cuma senda gurau. Maka kemudian Imam Syafi'i tidak diambil uangnya. Kenapa? Karena perampok berkeyakinan tidaklah akan mungkin anak ini membawa uang sebesar 400 dirham. Maka kemudian menghadaplah perampok-perampok ini kepada pimpinannya. Tuan, sudah saya ambil semuanya harta benda yang ada di rombongan ini, kafilah ini. Maka pimpinan perampok itu bertanya lagi kepada anak buahnya. Sudah bisa dipastikankah semuanya diambil? Sudah. Lalu kemudian pimpinan bertanya lagi. Yakin? Sudah diambil semuanya? Ada satu yang belum, anak kecil. Maka kemudian penasaran dari apa yang disampaikan oleh anak buahnya ini, penasaran. Maka pimpinan perampok itu menemui anak kecil itu yang bernama adalah Imam Syafi'i. Yang saat itu tentu adalah belum dewasa. Maka ketemulah pimpinan ini menghadap Imam Syafi'i. Berapa uang yang Anda bawa? 400 dirham. Maka pimpinan perampok tadi bertanya lagi. Berapa banyak uang yang Anda bawa? 400 dirham. Penasaran akhirnya perampok ini. Kenapa anak ini bilang seadanya padahal uang itu jumlahnya banyak. Lalu kemudian pimpinan perampok bertanya kepada Imam Syafi'i, di mana uang kamu taruh? Di dalam saku ini. Maka diambil oleh Imam Syafi'i dan diberikan uang sejumlah 400 dirham. Karena melihat kejujuran ini lalu kemudian bertanya kepada Imam Syafi'i, kenapa Anda berkata jujur? Saya takut sama ibu saya kalau tidak jujur. Sebab ibu saya pesan sebelum saya berangkat, berlaku jujurlah nak kepada siapapun. Maka aku berkata jujur. Walau Anda ini saya tahu adalah Anda perampok. Tapi pesan ibu saya harus jujur. Maka saya jujur mengatakan 400 dirham. Maka uang itu diambil oleh pimpinan perampok. Lalu dimain-mainkan. Tapi begitu mendengar saya takut kepada ibu saya kalau tidak jujur. Maka kemudian uang ini dikembalikan lagi, dipegang, dan pimpinan perampok ini akhirnya menyadari kalau anak ini saja takut kepada ibunya, lalu kemudian dia berbuat seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, bagaimana dengan saya yang tidak takut kepada Allah? Maka mendengar peristiwa ini, ucapan yang jujur dari Imam Syafi'i, maka perampok ini akhirnya insaf, yang tadinya berbuat yang tidak-tidak, dia merampok, membegal, maka insaf bertobat kepada Allah. Lalu kemudian anak buahnya pun sama diperintahkan untuk insaf bertobat kepada Allah. Dan uang hasil rampasannya diberikan, dikembalikan semuanya. Ini semua adalah berkat karena kejujuran Imam Syafi'i. Maka Rasulullah SAW sampaikan, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya jujur akan membawa kepada kita kebenaran. Dan ketika kebenaran kita lakukan akan menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa Ramadan mendidik kita untuk menjadi orang yang jujur. Saat kita kemudian datang waktu imsak, lalu kita kemudian meninggalkan semua makanan dan minuman, lalu kemudian sampailah waktu subuh, maka kita tidak lagi berani makan, tidak lagi berani minum, dan menjaga segalanya. Atas apa? Karena kejujuran. Andai kemudian kita tidak jujur pun, maka orang lain tidak akan ada yang tahu apakah kita puasa atau tidak puasa. Tetapi kejujuran yang ditanamkan oleh pribadi muslim dan mukmin, maka jujur yang ada dalam pikirannya. Andai tidak jujur, boleh orang lain tidak tahu. Boleh kemudian saudara kita bisa bohongin. Boleh mungkin orang tua bisa kita bohongin. Boleh mungkin istri atau keluarga kita bisa bohongin. Tapi Allah tidaklah akan bisa. Maka puasa mendidik kita untuk selalu berbuat jujur. Diawasin, tidak diawasin. Ada orang, tidak ada orang. Dia akan bertindak jujur. Maka kejujuran itulah justru akan membawa diri kita ini menjadi tenang. Dan ketenangan yang ada pada diri kita akan menghantarkan kita ini menjadi orang yang benar. Kalau sudah berbuat benar, akan menghantarkan kita menuju tempat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman, Jannatun Naim. Mudah-mudahan dalam bulan puasa ini kita menunaikan ibadah puasa ini. Kemudian setelah kita dididik oleh Allah 1 bulan penuh lewat puasa, sifat jujur
Allah tanamkan kepada diri kita, dan kita bisa bersikap jujur, bisa berperilaku jujur, maka insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah dunia akhirat. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila yang kami sampaikan ada kekhilafan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Usim nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.